Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1146. Setelah lebih dari setengah jam upaya penyelamatan, kabar duka pun datang. Paus sudah mati. Nicolas Cage, Paus Gereja Surgawi yang ke-19, meninggal dunia di Rumah Sakit Notre Dame. Ada tangisan sedih di lobi. Di luar rumah sakit, setelah menerima kabar meninggalnya Paus, ratusan umat yang berdoa pun menangis dengan sedihnya. Tuhan juga sangat peka, sekelompok awan gelap bergulung ke langit yang semula cerah, menutupi seluruh kota Lebanon. Langit redup, dengan sentuhan kesedihan. Chen Feng selalu menjaga Afrodite, dilihat dari kinerja para pengikut sekte Dewa Surgawi, almarhum Paus jelas merupakan orang yang sangat bergengsi dan dicintai semasa hidupnya. Setelah itu, dalam suasana yang menyedihkan, pemakaman Paus tua itu dimulai. Menurut aturan adat, Paus tua akan dimakamkan di Gunung Suci kuno di belakang Istana Kepausan. Hanya saja Istana Kepausan berada di Gumalo, dan karena pengobatan, Paus lama kini berada di kota Lebanon di negara F. Oleh karena itu, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengangkut jenazah Paus tua itu kembali ke Gumalo. Sekte Dewa Surgawi menyewa pesawat khusus untuk mengangkut jenazah Paus tua. Dan berita kematian Paus tua dengan cepat menyebar ke seluruh domain. Segera, seluruh domain tenggelam dalam kesedihan. Di saat yang sama, keluarga kerajaan dari berbagai negara pun langsung menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Paus lama. Ini menunjukkan posisi sekte Tianxian di domain O. Sekarang, bagi kebanyakan orang di domain O, mereka masih belum mengetahui siapa guru pengorbanan yang. Semua orang menunggu upacara Dewi setelah pemakaman Paus tua. Pada saat itu, Dewi Suci dan laki-laki pemuja matahari akan berada di altar pemujaan langit, menggunakan bintang sebagai selimut dan batu kuno sebagai tempat tidur untuk melengkapi upacara laki-laki dan perempuan. Setelah itu, Sang Dewi akan dipromosikan menjadi dewa, dan laki-laki penyembah matahari akan menjadi paus baru. Untuk upacara penting seperti itu, keluarga kerajaan dari hampir semua negara akan mengirimkan orang untuk hadir. Itu akan menjadi momen terpenting bagi sekte surgawi. Setelah lebih dari 2 jam penerbangan, pesawat akhirnya mendarat di Gumalo, kota dengan sejarah dan peradaban yang luar biasa. Saat peti mati Paus tua dibawa keluar dari pesawat, pemerintah setempat memberikannya tingkat etiket tertinggi. Pada hari itu, puluhan ribu umat beriman, menyanyikan lagu umur panjang dari sekte surgawi, mengantar mobil jenazah Paus ke Istana Paus. Chen Feng duduk di mobil di belakang dan memandang jemaat di luar jendela, merasa sangat tersentuh. Dari semua itu terlihat bahwa pamor Paus tua itu memang tinggi. Dia melirik Afrodite di sampingnya, dengan air mata hangat berkaca-kaca di mata merahnya. Putri nakal kehilangan dukungannya yang paling kuat, dan pada saat ini, dia tumbuh dan menjadi dewasa. Hari mulai gelap, dan iring-iringan mobil akhirnya sampai di Istana Kepausan. Pilar batu putih besar menopang langit dan bumi. Sebuah lengkungan besar mengarah ke sebuah bangunan besar dengan langit berbentuk kubah. Megah dan penuh misteri. Cahaya yang tersebar dan pengikut sekte Dewa Surgawi yang tak terhitung jumlahnya bergaris hitam dan putih menyanyikan dengan lantang lagu umur panjang. Suara-suara itu berkumpul dan menyebar ke langit yang tak berujung. 4 orang beriman yang taat membawa peti mati Paus tua di bahu mereka, berjalan selangkah demi selangkah menuju pintu Istana Kepausan. Chen Feng mendukung Afrodite dan mengikuti di belakang dengan 3 pendeta. Tiba-tiba matanya menyatu dan dia merasakan sedikit niat membunuh di antara kerumunan. Dia tiba-tiba merasa lebih waspada di dalam hatinya. Semua anggota sekte surgawi di sekitarnya memandangnya dengan heran. Mereka sepertinya tidak mengerti kenapa pria berwajah Asia mendukung Sang Dewi. Akhirnya tim sampai di Istana Paus. Kubah megah dan dindingnya dikelilingi oleh kisi-kisi persegi. Di setiap kisi-kisi terdapat mural misterius yang diterangi lampu dan lilin sederhana. Setelah tim memasuki Istana Paus, tiba-tiba seseorang menutup pintu batu besar itu. Dewa Surga yang Agung, Agama Suci Dewa Surga, saya, Pendeta Tinggi Sayano, di bawah komando Dewa Surga, akan segera menyerahkan tongkat kerajaan yang melambangkan kekuatan ini kepada pria baru penyembah matahari. Kata lelaki berpunggung bungkuk, seorang dukun perempuan mengenakan pakaian aneh berwarna-warni dan wajah dicat, memegang tongkat emas di tangannya. Tongkat kerajaan ini merupakan simbol identitas laki-laki yang menyembah matahari. Tim yang membawa peti mati itu tiba-tiba berhenti. Banyak penganut Istana Kepausan membungkuk dengan khusyuk untuk mendengarkan suara suci Imam Besar Sayanu.
Chen Feng selalu merasa suasananya aneh, tetapi setelah melihat sekeliling, dia tidak menemukan apapun. Pada saat ini, Imam Besar Sayanu melambaikan tongkat emas pengorbanan matahari dan membanting tongkat itu ke tanah. Suara jernih bergema di Istana Paus. Tolong undang Rou Xiao dari keluarga cahaya suci untuk menyerahkan tongkat kerajaan. Dia adalah tuan pengorbanan matahari yang baru. Sayanu berteriak keras, suara penuh kesuraman dan misteri yang juga bergema di aula kepausan. Tiba-tiba, Chen Feng mengerutkan kening dalam-dalam. Dia memahami bahwa imam besar ini sebenarnya adalah juru bicara sekte surgawi. Tampaknya orang ini telah disuap. Bagaimanapun, ada pemberontakan di dalam sekte surgawi. Yang paling penting adalah hanya sedikit orang yang mengetahui bahwa dia diakui oleh Paus Tua sebagai laki-laki penyembah matahari, dan mereka semua adalah pejabat tingkat tinggi dari sekte surgawi. Kebanyakan orang percaya tidak mengetahuinya. Dengan cara ini, perkataan terakhir imam besar akan menimbulkan banyak masalah baginya. Imam Besar Sayanu, apa yang kamu bicarakan? Paus dan para dewa menyerahkan posisi pengorbanan matahari kepada Chen Feng di sampingku. Bagaimana mungkin Rou Xiao? Aphrodite langsung marah. Menatap dengan mata bulat besar, dia dengan marah memarahi Imam Besar Sayanu. Dia melihat sekeliling dan berkata lagi, dan, di manakah Dewi Surga? Mengapa saya tidak dapat melihat Dewi Surga saat ini? Dewi Surga adalah ibunya. Secara logika, pada saat yang begitu penting, ibulah yang seharusnya menjadi orang yang mengontrol seluruh adegan orang-orang. Namun, saya tidak melihat ibu saya, dan itu sungguh aneh. Semua orang percaya di sekitar mulai berbicara. Apakah Dewi itu gila? Dia sebenarnya mengatakan bahwa pria Asia adalah tuan pengorbanan matahari. Ya, imam besar adalah orang yang menyampaikan ramalan dari sekte Dewa Surgawi. Dia tidak akan berbohong. Tuan pengorbanan matahari pasti Rou Xiao. Singkatnya, laki-laki penyembah matahari tidak boleh orang Asia ini. Sebagian besar komentar adalah pengakuan terhadap pendeta tinggi. Ini membuat situasinya menjadi lebih buruk. Imam Besar Sayanu berkata, Dewi terkasih, saya hanya bertanggung jawab menyampaikan perintah para dewa dan Paus Tua. Orang yang memuja matahari adalah Rou Xiao dari keluarga cahaya suci. Setelah Paus Tua dimakamkan besok, pengaturannya akan dibuat untuk Dewi dan manusia untuk menyembah matahari. Pengorbanan ke surga. Kamu. Dada Aphrodite naik turun karena marah. Chen Feng di samping berkata kepadanya, tenang, sepertinya ada sesuatu yang terjadi di dalam sekte surgawi. Setidaknya, pendeta tinggi mengkhianati Paus Tua, dan karena para dewa tidak ada di sini, mereka mungkin menyandera dia. Setelah mendengarkan perkataan Chen Feng, Aphrodite tiba-tiba menjadi khawatir terhadap ibunya. Paus Ibrani tidak tahan lagi dan berkata dengan lantang, Imam Besar Sayanu, ketika Paus Tua meninggal, kami bertiga Paus semua hadir. Surat wasiat Paus Tua jelas. Dia hanya setengah kalimat, tiba-tiba sebilah pisau keluar dari samping dan langsung menembus tubuhnya. Bab 1147. Engah. Wu Guo, memegang pisau panjang di tangannya, berkata dengan kejam, Ibrani, kamu mengkhianati agama Dewa Surgawi dan benar-benar membawa seorang pria Asia bersamamu dalam upaya untuk bersaing memperebutkan posisi pria pengorbanan matahari. Imam Besar dan aku sudah mengetahui beritanya. Kamu pergilah ke bawah tanah dan minta maaf kepada Paus Tua. Kamu. Mata Ibrani melotot, dia menunjuk ke arah Wu Guo dengan marah, dan jatuh ke tanah. Tiba-tiba, seluruh istana Paus menjadi panik. Ini benar-benar tidak masuk akal. Chen Feng tidak tahan lagi, Wu Guo yang tidak tahu malu ini benar-benar membunuh orang Ibrani di depannya. Dia melompat, tangan kanannya berubah menjadi cakar, dan langsung meraih buah hitam itu. Saat ini, seorang pria berambut panjang berjubah hitam muncul dari kerumunan yang kacau. Pria ini begitu mengesankan sehingga dia menghunus pedang panjang dari punggungnya dan menebas langsung ke arah Chen Feng. Seluruh tubuh pedang bersinar dengan warna merah tua yang aneh, dan pada saat ditebas, pedang itu tampak terbungkus dalam ular yang berapi-api, datang dengan ganas. Pedang api suci. Dewa pedang Yunruo. Chen Feng terkejut dan buru-buru mundur. Dia tahu senjata ini. Seperti pedang putihnya, pedang api suci juga merupakan salah satu dari 3 senjata hebat. Rumor mengatakan bahwa itu ditempa oleh Raja Senjata Odomain dari sepotong besi api ajaib yang ditemukan di gunung berapi. Pedang ini tidak hanya sangat tajam, tetapi juga mengandung kekuatan yang membara setiap saat. Jika kamu menyentuhnya, kamu akan terluka, jika kamu menghancurkannya, kamu akan mati. Dan orang yang memegang senjata ini tidak lain adalah Yunero, dewa malam lainnya, yang dikenal sebagai Dewa Pedang.
Orang-orang Ibrani bersatu dengan orang luar untuk menipu Dewi dan merebut posisi laki-laki penyembah matahari. Para pengikut sekte Dewa Surgawi mematuhi perintah dan membunuh pria Asia ini. Memanfaatkan kekacauan itu, Wu Guo berteriak keras. Segera, Chen Feng dikelilingi oleh banyak sekali orang percaya. Wu Guo bahkan mengedipkan mata secara diam-diam, dan beberapa orang percaya langsung menarik keluar Afrodite. Orang jahat, selamatkan aku. Afrodite mengulurkan tangan kanannya, tapi dengan cepat menghilang ke dalam kerumunan. Ai kecil. Chen Feng berbalik dan hendak menyelamatkan Afrodite. Tiba-tiba, saya merasakan perasaan yang sangat panas datang dari belakang. Dia mengelak dan menghindari serangan itu. Melihat Afrodite lagi, dia telah ditarik jauh, dan dihadang oleh lapisan orang percaya. Chen Feng, aku hanya bisa berjanji padamu untuk melindungi keselamatan Dewi, dan kamu bisa menjaga dirimu sendiri. Gaia, sang pemimpin, tampak frustrasi, berbisik kepada Chen Feng, dan memimpin orang-orang untuk mengejar Afrodite. Dia dapat melihat bahwa Wu Guo telah bergabung dengan keluarga cahaya suci dan pendeta tinggi untuk mengendalikan para dewa dan sebagian besar orang percaya. Situasinya sudah berakhir dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun, identitas Chen Crazy sebagai orang Asia diperbesar tanpa batas oleh Wu Guo. Sekarang setelah Ibrani mati, tidak ada yang akan percaya bahwa orang yang ditunjuk oleh Paus untuk menyembah matahari adalah Chen Feng. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah melindungi Afrodite. Chen Feng mengerti maksud Gaia dan segera berbalik, menatap tajam ke arah Yunruo. Dia sangat marah dan suka membunuh, dan berkata dengan marah, sebagai Dewa Malam, kamu bersedia menjadi antek keluarga suci. Kamu hanyalah seorang idiot yang tercela. Saya bukan antek keluarga cahaya suci. Saya hanyalah orang yang berbeda dari keluarga cahaya suci. Ambil saja apa yang Anda butuhkan. Yunruo berkata dengan sangat dingin, saya mendengar tentang kejadian di kota Jiushui. Anda dapat bertarung dengan Dewa Tinju untuk sementara waktu, jadi Anda harus keterampilan. Orang luar mengatakan bahwa Dewa Kematian yang melarikan diri dari penjara Guantanamo, Chen Feng, memiliki reputasi yang salah, jadi dia tidak pernah berani pergi ke Lembah Delapan Dewa untuk menerima gelar Dewa Malam. Hari ini, saya akan mencoba agar semua orang melihat apakah kamu memenuhi syarat untuk menjadi Dewa Malam. Keduanya penuh dengan bubuk mesiu dan hendak bertarung. Membunuh. Tiba-tiba saya melihat Rou Xiao berjalan keluar dari kerumunan. Di belakangnya, ada dua orang agung, yang sepertinya tersembunyi dengan baik. Rou Xiao berkata dengan sangat bangga, Chen Feng, kamu, orang Asia, ingin menjadi penyembah matahari. Kamu sangat bermimpi. Biar ku beritahu, jika Dewa Pedang ada di sini hari ini, kamu pasti akan mati. Dalam situasi hari ini, itu adalah kakeknya, dan itu diputuskan bersama dengan Tuan Wu Guo. Paus tua sudah mati, para dewa ditahan, dan Ibrani dibunuh oleh Wu Guo. Dapat dikatakan bahwa seluruh sekte Tianxian dikendalikan oleh mereka dan Wu Guo. Dapat dikatakan bahwa ia telah menuruti takdir dengan menjadi laki-laki pemuja matahari. Meskipun Chen Feng telah diakui oleh Paus tua sebelumnya, ia tidak dapat membuktikan dirinya saat ini, sehingga dapat dikatakan bahwa situasinya adalah lebih. Tidak hanya itu, untuk membunuh Chen Feng, selain dua kemampuan tempur tingkat Grandmaster dari keluarga Seng Guang di belakangnya. Mereka juga mengundang Dewa Pedang Yunruo. Dapat dikatakan bahwa Chen Feng pasti akan mati. Dalam waktu dekat, ia tidak hanya akan mendapatkan kecantikan Afrodite, tetapi ia juga akan menjadi paus dan pengendali agama surgawi. Saat itu, seluruh keluarga cahaya suci akan maju lagi dan menjadi kelas dunia. Sepertinya kegagalan terakhir di kota Jiushui tidak membangunkan keluarga cahaya sucimu. Kamu hanya akan mengetahui rasa sakitnya jika aku membunuhmu sampai darahmu mengalir seperti sungai. Sungguh banyak hal yang tercela. Chen Feng sedikit menyipitkan matanya, suaranya tajam, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Saat ini dia benar-benar marah, bisa dikatakan dia sangat marah. Rou Xiao mendengus dingin, saya sangat terkesan dengan Anda. Anda hampir mati dan Anda masih berani berteriak. Saya ingin melihat apa yang akan Anda lakukan dalam menghadapi kesulitan seperti itu. Buka mata anjingmu lebar-lebar, dan perhatikan. Chen Feng mengulurkan tangan kanannya dan sebilah pedang putih muncul. Segera, terjadi konfrontasi sengit antara udara dingin dan perasaan berapi-api dari pedang api suci. Melihat pedang putih itu, Yunruo juga menjadi tertarik, dan berkata dengan semangat, hebat, 2 dari 3 senjata ajaib hebat akhirnya bertemu. Saya akan membuktikan hari ini bahwa 3 senjata ajaib hebat yang sama,
ada juga poin tinggi dan rendahnya, dan pedang api suci jauh lebih tinggi daripada pedang putih. Dia melambaikan pedang api suci di tangannya, dan perasaan berapi-api itu menjadi semakin kuat. Tapi Chen Feng berkata dengan nada menghina, "Berhentilah berpura-pura. Aku tahu kalian berlima di sini, tolong panggil mereka. Tanpa bantuan mereka, kamu akan mati." Setiap malam dewa, ada 5 orang tersembunyi yang mengikutinya, dan Dewa Pedang tidak terkecuali. Dalam hal ini, panggil semuanya untuk menyelamatkan Anda dari masalah. Kamu sombong sekali. Akulah Dewa Pedang. Aku cukup bisa menanganimu. Tidak perlu itu. Namun, jika kamu ingin melihatnya, aku bisa membiarkanmu melihatnya. Yunruo melambaikan tangannya, dan tiba-tiba, 10 orang bergegas keluar dari kerumunan. Masing-masing dari mereka menyembunyikan rahasia mereka begitu dalam sehingga mereka berlutut tepat di depan Dewa Pedang dan berteriak serempak, "Tuan Dewa Pedang." Yunruo tampak acuh tak acuh dan berkata dengan tenang, "Chen Feng, jangan khawatir, aku hanya biarkan mereka keluar untuk menonton pertempuran untuk memuaskan keingintahuanmu, tapi aku tidak akan membiarkan mereka keluar untuk bertarung. Aku cukup untuk membunuhmu." Chen Feng diam-diam tertawa di dalam hatinya, dia benar-benar idiot yang sombong. Jika Yunruo melawannya sendirian, dia tidak akan takut sama sekali. Tentu saja situasinya masih belum optimis. Lagi pula, di antara orang-orang dari Sekte Dewa Surgawi yang hadir, ada juga kekuatan tempur yang menakutkan. Dan hingga akhir pertempuran, bahkan 5 orang tersembunyi teratas dan terbawa akan bergabung dalam pertempuran. Ditambah dengan orang-orang di belakang Rou Xiao, pertempuran ini benar-benar membuat dia stres. Bab 1148. Niat membunuh telah terjadi, dan perang akan segera dimulai. Setelah tabrakan sengit antara Chen Feng dan Yunruo, mereka menyerang satu sama lain hampir pada waktu yang bersamaan. Yunruo mengangkat pedangnya dan menebas secara diagonal, posturnya heroik dan dia mengendalikan pedang seperti dewa. Pedang api suci berwarna merah tua, dengan kecepatan pedangnya yang sangat tinggi, meninggalkan bayangan merah setinggi 10 kaki di udara. Aura pembunuh yang menakutkan berpadu sempurna dengan energi api pedang api suci, tampaknya cukup menakutkan untuk menembus langit dan bumi. Dan pedang putih sepertinya tersedot ke tangan kanan Chen Feng, berputar dengan kecepatan yang sangat cepat. Segera, perasaan dingin menyebar ke Istana Paus. Kemanapun saya pergi, suhunya terasa sedikit lebih dingin. Tiba-tiba, putaran pedang putih itu berhenti, Chen Feng menginjaknya dan mengayunkannya ke atas dengan seluruh kekuatannya. Bang! Bilah putih dan pedang api suci akhirnya bertabrakan. Merah dan putih terjalin, dan momentum dahsyat tercermin di seluruh istana kepausan. Energi gelap yang menakutkan bergerak secara sembarangan. Gelombang udara segera menyebar ke segala arah, membuat para penonton Sekte Dewa Surgawi terkejut. Semua orang terkejut. Pertarungan antara dua orang ini terlalu menakutkan. Hal itu di luar pengetahuan mereka. Yunruo memegang pedangnya dan sangat terkejut. Serangannya dianggap sebagai serangan kekuatan penuh. Pukulan keras seperti itu sebenarnya ditangkap oleh Chen Feng. Tidak hanya itu, benturan antara pedang api suci dan pedang putih juga menemui jalan buntu, dan tidak menekan energi dingin dari pedang putih tersebut. Dengan kata lain, dia tidak menang, dia juga tidak menang dalam persaingan antara pedang api suci dan pedang putih. Yunruo mengertakkan gigi dan berdebat dengan Chen Feng, merasa bahwa dia telah dipermalukan. Dia berkata sambil meningkatkan kekuatannya, "Bagus sekali. Sepertinya kamu punya kekuatan. Pantas saja monster Tyson tidak bisa membunuhmu. Itu semua bukan karena Dewa Pedang Penghancur. Hanya saja kali ini, kamu bertemu denganku adalah Dewa Pedang di sini, dan tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Dan karena pedang api suciku telah terhunus, itu pasti akan membunuh orang dan meminum darah mereka." Saat kekuatannya meningkat, momentum dan paksaannya juga menjadi lebih kuat. Hampir seketika, Chen Feng berpotensi membuatnya kewalahan. "Kamu memiliki sedikit kemampuan, tetapi kamu masih berani berbicara omong kosong di sini." Mulut Chen Feng melengkung, dan tiba-tiba auman naga keluar dari tubuhnya. Tiba-tiba, momentum yang tadinya tertahan tiba-tiba bangkit. Perlindungan energi yang dirangsang oleh tubuh juga menjadi lebih jujur dan kuat dalam sekejap. Dia perlahan berdiri tegak dan menjabat tangan kanannya. Bilah putih yang awalnya dikunci dengan pedang api suci tiba-tiba berputar mengelilingi tubuh pedang api suci dengan kecepatan yang sangat cepat. Selama rotasi, roda putih yang menakutkan terpicu. Gesekan sengit terdengar. Suara gerindra seperti itu sungguh tak tertahankan. "Minum." Pada saat ini, Yunruo berteriak. Tangan kanan yang memegang pedang tiba-tiba bergetar.
Kekuatan itu disalurkan ke tubuh pedang, dan dalam sekejap, pedang api suci juga bergetar hebat, bersinar dengan warna merah tua. Dengan ledakan, getaran pedang api suci dan putaran pedang putihnya pecah menjadi benturan terkuat. Bila putih itu berhenti berputar dan terbang dengan kebingungan. Pedang api suci juga semakin terguncang oleh pedang putih itu, dan kekuatan getaran yang kuat dikirim kembali ke Yunruo, menjabat tangan kanan Yunruo dan mundur selangkah. Chen Feng melompat ke samping dan menangkap pedang putih yang terbang itu. Dan Yunruo juga segera menstabilkan tubuhnya. Setelah pertarungan ronde pertama, semua orang terkejut. Orang-orang beriman yang tidak mengetahui identitas kedua pria tersebut dikejutkan oleh kekuatan bertarung yang mengerikan dari kedua pria tersebut. Mereka yang mengetahui identitas keduanya sangat ngeri dengan penampilan Chen Feng. Tahukah Anda, Dewa Pedang Yunero adalah salah satu dari 8 dewa malam di dunia malam gelap, dan merupakan puncak kekuatan tempur di seluruh dunia bawah tanah. Sungguh luar biasa bahwa orang seperti itu bisa setara dengan Chen Feng. Rou Xiao, khususnya, sangat marah. Dia telah mendengar sebelumnya bahwa Chen Feng bertengkar beberapa kali dengan Dewa Tinju Taison ketika dia berada di kota Jiushui, tetapi dia masih tidak mempercayainya. Sekarang tampaknya Chen Feng benar-benar mampu. Dia berkata kepada dua orang misterius di belakangnya, "Pergilah, bantu Dewa Pedang, bunuh Chen Feng." Kedua orang misterius itu mengangguk dan melangkah keluar dari belakang Rou Xiao. Namun, ketika mereka hendak menyerang ke depan, mereka melihat lampu merah jatuh di depan mereka. Kedua orang itu segera berhenti dan melihat ke samping, melihat mata Yuknero yang sangat marah. "Kalian berdua, kembali." Yuniruo berkata dengan wajah jelek dan suara rendah, "Apa menurutmu aku tidak bisa mengalahkannya? Jika seseorang dibutuhkan, 5 tersembunyi di belakangku pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Di babak mana aku akan membawamu? Rou Xiao, izinkan aku memberimu peringatan, jangan ikut campur dalam urusanku, jika tidak, aku akan membunuhmu." "Kamu," wajah Rou Xiao pucat karena marah. Dia mendengar dari kakeknya bahwa Dewa Pedang Yunruo adalah orang yang sangat menyelamatkan mukanya, dan sepertinya seperti itu. Dia tidak bisa mengalahkan Chen Feng, tapi dia masih menjilat wajahnya dan menolak membiarkan orang lain membantunya. Namun, dia tidak berani menghadapi Yuknero. Terus terang, bahkan di keluarga Cahaya Suci, satu-satunya yang bisa berbicara dengan Yuknero adalah kakeknya. Namun statusnya tertinggal jauh. Jika Yuknero benar-benar terpojok, dia tidak akan bisa menahannya. Memikirkan hal ini, dia berkompromi dan berkata, "Baiklah, saya akan mematuhi pengaturan Tuan Dewa Pedang." Kedua pria misterius itu kemudian berbalik dan kembali ke belakangnya. Wu Guo, yang berada di kejauhan, berkata dengan acuh tak acuh, "Rou Xiao, kamu tidak perlu khawatir. Chen Feng tidak dapat melarikan diri hari ini dengan sayapnya. Ketika Chen Feng meninggal, kamu dapat mengambil alih tongkat kerajaan dan secara resmi menjadi manusia pengorbanan matahari." Pintu Istana Paus telah ditutup, dan ada juga 30 atau 40 anggota Sekte Surgawi di dalam istana. Di antara mereka, ada banyak prajurit Sekte Surgawi yang kuat. Dan orang-orang ini semua berada di bawah kendalinya. Ditambah dengan kekuatan Dewa Pedang dan keluarga Sengguang, Chen Feng pasti akan mati. "Wu Guo, kamu anjing tua, tunggu saja aku." Chen Feng tidak tahan lagi dengan Wu Guo. Dia diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa dia akan memotong makhluk tua ini hidup-hidup. "Chen Feng, kamu dan aku terus berkompetisi." Pada saat ini, Yuniruo telah kehilangan kesabarannya dan datang dengan pedang. "Oke, biarkan aku melihat kemampuanmu." Chen Feng tidak takut sama sekali dan bergegas maju. Dalam sekejap, keduanya bertarung sengit. Setelah itu, warna merah tua melayang di langit dan cahaya putih bersinar. Suara benturan senjata terdengar dalam gelombang. Dan keduanya sangat cepat, begitu banyak orang yang memperhatikan hingga mata mereka sulit mengimbanginya. Tebasan tak terkalahkan. Setelah sekitar 5 atau 6 menit pertarungan sengit, Yuknero memimpin dalam meluncurkan jurus pamungkas. Bayangan pedangnya tiba-tiba berubah menjadi ketiadaan, sehingga sulit dilihat dengan mata telanjang. Hanya dalam waktu singkat, dia mengayunkan pedangnya 5 atau 6 kali. Crazy Chen menyipitkan matanya dan memegang pedang putih untuk melawan. Dia memblokir beberapa pukulan pertama, tetapi pukulan terakhir terlalu cepat dan membuatnya kehilangan posisi bertahan. Sial! Dia mengutuk diam-diam, dan refleks menakutkan serta kekuatan ledakan Chen Feng ditampilkan pada saat yang sama. Ketika pedang api suci hendak mengenai kepalanya, dia menginjaknya dan tiba-tiba mundur. Suara, bah! Meski dia menghindari serangan fatal itu,
ujung pedang api suci masih menggores dadanya. Tiba-tiba bajunya berlumuran darah. Bab 1149. Pada titik ini, pertempuran berhenti. Wajah Yunruo akhirnya menunjukkan senyuman santai. Melukai Chen Feng akhirnya membuktikan bahwa dia lebih kuat dari Chen Feng. Itu juga bisa membungkam mereka yang sepenuhnya meragukan kekuatannya. Wu Guo sangat menarik perhatian dan mengambil kesempatan untuk menyanjungnya, Dewa Pedang benar-benar kuat. Saya yakin setelah melihatnya. Dengan Tuan Dewa Pedang di sini, Chen Feng, seorang bajingan kecil, pasti akan mati. Roussel tidak mau kalah dan berkata dengan nada menyanjung, Tuan Dewa Pedang itu perkasa. Akulah yang bodoh dan membunuh Chen Feng sebelumnya. Tuan Dewa Pedang lebih dari cukup. Tidak ada orang lain yang membutuhkan bantuan sama sekali. Pujian itu sepertinya sangat bagus gunakan untuk Yuknero. Ekspresinya segera menjadi sedikit arogan, dan dia mencibir, sebagai Dewa Malam, kita berada di puncak kekuatan tempur dunia malam yang gelap. Apakah dia, Chen Feng, layak disebut Dewa Kematian? Hari ini, aku akan membunuh dia, bersihkan sampah untuk Dewa Delapan Malam. Kompetisi tadi menunjukkan bahwa kekuatan Chen Feng hanya itu. Jika kompetisi berlanjut mulai sekarang, dia pasti akan membunuh Chen Feng. Dasar sekelompok idiot. Pada saat ini, Chen Feng mencibir dan akhirnya berbicara. Dia menundukkan kepalanya sehingga ekspresinya tidak terlihat jelas. Hanya saja, keseluruhan pribadi memberikan ilusi yang sangat menyedihkan. Bahkan ada aura jahat yang menyebar di sekelilingnya. Darah itu enak sekali. Dia tiba-tiba menyeka segenggam di dadanya yang terluka dengan tangan kirinya. Kemudian dia memasukkan jari telunjuk kirinya yang penuh darah ke dalam mulutnya dan menjilatnya dengan penuh kenikmatan. Bau darah membuatnya memejamkan mata dan mabuk. Matanya tiba-tiba terbuka, dan matanya berwarna merah darah dengan niat membunuh yang mengerikan, yang tiba-tiba membuat takut seluruh penonton. Chen Feng, apakah kamu gila? Jika kamu ingin meminum darahmu sendiri, aku bisa memberimu beberapa luka lagi. Perilaku aneh Chen Feng membuat Yunruo sangat menghina. Meski barusan, aku dikejutkan oleh tatapan mata Chen Feng. Tapi dia segera tenang dan menjadi sangat yakin bahwa Chen Feng hanya berpura-pura menjadi hantu. Tidak perlu. Selanjutnya, aku ingin meminum darahmu. Chen Feng tersenyum sinis dan menyeka darah dari tangan kirinya pada pedang putih itu. Tiba-tiba, ketajaman pedang putihnya meningkat, dan udara dingin semakin menggigit. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda teknik pedang paling menakutkan dalam legenda, 3 murka pedang suci. Aura jahat di tubuh Chen Feng menjadi semakin kuat. Seluruh tubuhnya sedikit bungkuk, wajahnya garang, dan dia tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, dia telah sepenuhnya melepaskan purgatori Devil May Cry. Kemarahan pertama, kemarahan hantu tidak memiliki jejak. Matanya memadat, dan dia tiba-tiba terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Seperti bayangan hitam, ia berlari menuju Yuknero. Saat ini, pedang putihnya telah menghilang dari tangan kanannya. Segera setelah itu, kejadian aneh terjadi. Di atas bayangan gelap Chen Feng, cahaya putih bersinar dari waktu ke waktu. Cahaya putih terlalu cepat untuk ditangkap orang. Namun tidak sulit untuk melihat bahwa itu adalah pedang berwarna putih. Dengan kata lain, pedang putih saat ini berputar di sekitar Chen Feng dengan kecepatan yang sangat cepat. 3 murka pedang suci. Bagaimana mungkin? Ini adalah teknik pedang pembunuh terhebat yang dikuasai oleh penghancur Dewa Pedang. Ini dikenal sebagai teknik pedang paling kuat dan tidak akan pernah disebarkan ke orang luar. Bagaimana anak ini bisa melakukannya? Melihat kekuatan yang datang, Yunruo, yang selalu sombong, juga dikejutkan oleh Chen Feng yang galak dan keterampilan pedangnya yang mengejutkan. Ketika dia tertegun, dia bereaksi sangat cepat dan segera sadar. Memegang pedang di kedua tangannya, dia juga menyerang Chen Feng. Tebasan tak terkalahkan. Kali ini, dia sekali lagi menggunakan kekuatan penuh tebasan tak terkalahkannya. Di bawah pandangan semua orang yang tercengang, mereka berdua bertarung dengan sengit. Bayangan pedang tak terkalahkan Yunruo masih begitu cepat hingga tidak terlihat jelas dengan mata telanjang. Namun kali ini, terdengar suara, bang-bang, terus-menerus. Segera setelah itu, ke-6 bayangan pedang diblokir. Bagaimana mungkin? Yuknero sedikit tercengang dan tidak percaya dengan hasilnya. Rasanya seperti melihat hantu. Dimanapun bayangan pedangnya mendarat, sebilah pedang putih akan menyerang. Bilah putih itu tampak spiritual, dan sepenuhnya membela Chen Feng. Kemurkaan kedua, gabungan kemarahan dewa. Setelah memblokir serangan Yunruo, Chen Feng membuat gerakan hantu dan datang tepat di belakang Yunruo.
Saat dia mendekat, dia melambaikan tangan kanannya dengan keras. Di telapak tangan berdaging biasa, energi pedang dari pedang putih mengembun. Energi pedang yang menakutkan sangat tajam. Punggung Yuknero langsung dibelah. Yang disebut kemurkaan kedua sebenarnya mengembunkan energi pedang dari pedang putih ke tangan. Bisa dikatakan kombinasi manusia dan pisau. Kemurkaan ketiga adalah murka Buddha yang menembus hati. Yuniruo menahan rasa sakit dan hanya berbalik, mengangkat pedang api suci untuk melawan. Tapi tangan kanan Chen Feng setengah tergenggam, dan bila putih tiba-tiba muncul di telapak tangannya, berputar keras tegak lurus ke telapak tangannya. Kekuatan rotasi yang mengerikan menimbulkan badai kecil berwarna putih. Pergilah ke neraka. Chen Feng berteriak dan mendorong ke depan dengan telapak tangan kanannya. Pedang putih yang berputar dengan ganas itu tiba-tiba terbang menuju dada Yuknero. Ini. Mata Yuniruo melebar dan dia memegang pedang api suci secara horizontal. Tubuh pedang merah tua secara langsung memblokir pedang putih yang berputar. Namun, kekuatan putaran pedang putih itu terlalu menakutkan. Dampak yang sangat besar dengan cepat mendorong pedang api suci menjauh. Yuniruo tiba-tiba berkeringat dingin, kehilangan posisi bertahannya saat ini. Jika tubuhnya terkena pedang putih yang berputar, pasti akan tertembus. Dalam hal ini, kematian sudah pasti. Tapi sebagai Dewa Malam, bagaimana dia bisa begitu rentan? Dia mengarahkan seluruh energi rahasianya ke tangan kanannya. Meskipun pedang api suci telah dihempaskan, pedang itu masih berada di bawah kendalinya. Sok! Dengan teriakan nyaring, seluruh tubuh pedang api suci bergetar. Selain suara aneh yang menggetarkan gendang telinga, pedang api suci yang memantul menghantam badai pedang putih yang berputar. Meskipun pukulan ini gagal menghentikan pedang putih itu, namun menyebabkan pembelokan besar pada pedang putih itu. Zi! Suara pengeboran yang menyeramkan terdengar. Meski badai berbilah putih itu sedikit dibelokkan, namun tetap menghantam bahu kiri Yuknero. Sebuah lubang langsung dibor ke dalam daging, dan darah serta daging beterbangan kemana-mana. Ujung pedang putihnya bahkan menembus tulang Yuknero. Rasa sakit yang menusuk tulang bahkan membuat Dewa Malam seperti Yuknero melolong. Sisi tubuh nalurinya membentuk sudut dengan pedang putih, dan pedang putih itu terlepas dari bahunya. Bahunya sangat berdarah sehingga tak tertahankan untuk dilihat. Pergilah ke neraka. Bagaimana mungkin Chen Feng melewatkan kesempatan ini? Dia maju selangkah dan meraih pedang putih itu. Kemudian dia berbalik ke samping dan hendak menyerang serta membunuh Yunero yang terluka parah. Tuan Dewa Malam. Tetapi pada saat ini, semua 5 tersembunyi yang telah menyaksikan pertempuran itu mengambil tindakan. 10 orang ini mengambil tindakan bersama dan akhirnya menyelesaikan pengepungan Yunero. 2 dari mereka membantu Yunero pergi, sementara 8 lainnya mengepung Chen Feng dan bertarung sengit dengan Chen Feng. Busur yang mengalir. Chen Feng berteriak dengan dingin, dan pedang putih itu berputar di sekelilingnya di udara. Kekuatan pedang yang menakutkan membuat mereka berdelapan mundur selangkah. Pada titik ini, pertempuran ini akhirnya memasuki jeda kedua. Bab 1150. Seluruh istana Paus terdiam sesaat. Semua orang tercengang dan terkejut dengan kekuatan mengerikan Chen Feng. Gerakan tak terduga itu sungguh mencengangkan. Dewa Pedang yang Malang, salah satu dari 8 Dewa Malam, dipukuli dengan sangat serius. Rou Xiao membuka mulutnya lebar-lebar dan tidak bisa menutupnya dalam waktu lama. Saat ini, dia sudah takut pada Chen Feng. Apakah kamu manusia? Dia jelas merupakan iblis haus darah yang menakutkan. Wu Guo juga sedikit tercengang, dia hanya tahu bahwa Chen Feng sangat kuat dan merupakan keputusasaan putih di dunia malam yang gelap. Tapi aku tidak menyangka itu menjadi begitu kuat, bahkan merobohkan Dewa Pedang. Dengan kekuatan seperti itu, di antara orang-orang yang hadir, tidak ada yang bisa mengalahkan Chen Feng. Memikirkan hal ini, dia memasang ekspresi tajam di wajahnya dan diam-diam melangkah mundur. Apakah ini yang disebut Dewa Pedang? Apakah tidak lebih dari itu? Chen Feng akhirnya berbicara, memecah ketenangan pemandangan. Tapi kata-katanya penuh ejekan. Sekarang dia bisa menyegel tulang itu hanya dengan 2 jarum penyegel tulang yang tersisa. Ditambah dengan keterampilan nasional Infernal Devil Cry dan lagu naga emas, kekuatannya lebih tinggi daripada orang luar biasa-biasa. Pertarungan dengan Dewa Pedang Yunero juga memiliki beberapa ciri khusus. Ini adalah pertarungan senjata. Dan selama bertahun-tahun, karena alasan khusus, dia menyembunyikan 3 murka pedang suci. Menghadapi Dewa Pedang hari ini, persyaratan untuk keterampilan pedangnya telah meningkat. Dan alasan khusus aslinya akan segera diketahui dunia. Oleh karena itu, pada saat kritis hari ini,
dia tidak memiliki keraguan dan menggunakan 3 murka pedang suci. Pada saat ini, Yuknero mengalami luka besar di punggungnya dan bahu kirinya terluka parah. Dalam situasi seperti itu, efektivitas tempurnya hilang. Sama sekali tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang dapat melakukan apapun padanya lagi. Chen Feng, aku harus membunuhmu dengan tanganku sendiri. Didukung oleh anak buahnya, wajah Yuniruo pucat, namun hatinya penuh amarah. Momen ini mungkin menjadi momen paling memalukan dalam hidupnya. Sebagai dewa malam, dia menikmati pemujaan para penyembahnya dan perasaan menyendiri dan memandang rendah dunia selama bertahun-tahun. Semuanya hancur saat ini. Dia benar-benar tidak punya wajah sekarang, dia telah kehilangan seluruh wajahnya. Sungguh konyol kalau kamu masih ingin membunuhku dengan kekuatanmu yang lemah. Setelah aku membunuh 10 pelayanmu, aku akan datang dan mengambil nyawamu. Mata Chen Feng menyipit, dan aura pembunuh tiba-tiba meluap. Di telapak tangan kanannya, bila putih itu berputar, dan cahaya dinginnya sangat menakjubkan. Segera, dia dan 8 orang tersembunyi teratas dan terbawah bertarung dengan sengit. Kalian harus pergi juga dan membantu. Kita harus membunuh Chen gila. Rou Xiao langsung berubah menjadi kepala menyusut dan terus mundur seperti kura-kura. Sebaliknya, dia mendorong 2 orang misterius di belakangnya ke depan. 2 petarung tingkat Grandmaster juga dengan cepat bergabung ke medan perang. Kalian pergi juga. Pada saat ini, Yuknero tidak peduli dengan hal lain dan memerintahkan 2 pelayan yang mendukungnya. Baik, Tuan Dewa Malam. Kedua 5 tersembunyi juga bergabung dalam pertempuran setelah menerima perintah. Pada titik ini, 12 prajurit yang menakutkan dengan panik mengelilingi dan membunuh Chen Feng. Yang kulihat hanyalah cahaya pedang dan bayangan pedang, serta jalinan sosok manusia. Chen Feng sebenarnya memblokir serangan itu dengan kekuatannya sendiri. Flowing Arc. Dengan satu gerakan Flowing Arc, dia menghempaskan orang-orang yang ada di sekitarnya. Gerakan Dewa Malam. Segera, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk bergegas keluar, dan langsung memotong kepala 5 tersembunyi tingkat rendah dengan pedang putihnya. Darah menyembur dan kepala terbang ke langit. Raja Neraka mengarahkan senjatanya. Segera, dia dengan cepat tiba di depan orang tak kasat mata lainnya seperti burung hantu malam. Kekuatan ledakan yang mengerikan membuat 5 tersembunyi yang lebih rendah benar-benar tidak berdaya. Membunuh dengan satu pukulan, jari telunjuk tangan kanannya langsung menembus jantung lawan. Mata semua orang hampir jatuh. 12 prajurit yang menakutkan mengepung dan membunuh Chen Feng, tetapi Chen Feng benar-benar membunuh 2 orang dalam sekejap. Sungguh luar biasa. Setelah melihat kecakapan bertarung Chen Feng yang tidak normal, Yuniruo tiba-tiba merasa bahwa itu tidak lagi memalukan. Rou Xiao, sebaliknya, semakin mundur karena ketakutan. Dia takut, sangat takut. 85 tersembunyi yang tersisa, serta 2 Grandmaster keluarga Sengguang, semuanya merasa mati rasa dan dikejutkan oleh kekuatan tempur Chen Feng. Tapi saat ini, tidak ada cara untuk mundur, mereka hanya bisa mengepung mereka lagi. Semuanya, hampir pada saat bersamaan, menggunakan triknya masing-masing. Seperti kata pepatah, seorang pahlawan sulit dikalahkan dengan 4 tangan. Dengan banyaknya serangan yang datang dalam waktu bersamaan, Chen Feng juga menganggapnya agak rumit. Namun, dia tidak menunjukkan rasa takut sama sekali, malah dia menyeringai dan tertawa. Injak puncak dewa. Saat 10 orang itu benar-benar terkepung dan diserang, dia menginjak tanah dengan kakinya dan membubung ke langit seperti mata air. Dengan lompatan ini, dia langsung menghindari serangan semua orang dan menggunakan kekuatan pinggangnya untuk berhenti sejenak di udara. Segera setelah itu, kakinya terayun, memicu kekuatan mengayuh yang mengerikan. Mengincar 5 tersembunyi tingkat rendah, dia bergegas turun. Boom! 5 Uyin memblokirnya dengan kedua tangan, tetapi itu tidak bisa menghentikan Chen Crazy untuk menginjak puncak dewa. Kekuatan jatuh yang menakutkan dan mendominasi seperti meteorit yang jatuh. Dia segera menendang lengan pria itu dan menendang tepat di dada pria itu. Dampak yang sangat besar membuat pria itu terjatuh ke tanah, menyebabkan dia muntah darah. Seluruh orang hanya memiliki satu nafas tersisa dan sekarat. Runtuhnya 5 gunung. Hampir membunuh orang lain, Chen Crazy terus berlari dan tubuhnya sedikit membungkus setelah mendarat. Chen Feng bergegas keluar dan langsung memukul dada seorang 5 tersembunyi. Kemudian, bahu kiri dan kanannya bergetar terus-menerus, menabrak pria itu sebanyak 6 kali. Pria tersebut sepertinya ditabrak mobil berkecepatan tinggi, muntah darah, terjatuh ke tanah dengan keras, dan meninggal di tempat. Saat ini, Chen Feng membunuh 2 orang lagi. Kali ini,
dampaknya terhadap orang lain terlalu besar. Mereka semua berhenti, tidak ada yang berani maju lagi. Lanjutkan, ini belum berakhir. Pada saat ini, Chen Feng benar-benar berada dalam posisi dominan. Kekuatan satu orang hampir tak terkalahkan. Tentu saja pertarungan hari ini lebih mudah dibandingkan pertarungan di Pulau Tengah Danau. Ketika sampai pada pertempuran Pulau Danau, 10 tetua Xuan Hong semuanya adalah ahli. Para pelayan Dewa Pedang, 5 tersembunyi, memiliki kekuatan yang berbeda-beda, kecuali 2 dari 5 tersembunyi yang telah mencapai level Master, sebagian besar lainnya kuat. Bahkan ada 2 Master. Bahkan jika ada 2 Grandmaster dari keluarga Sengguang, jumlah orangnya hanya sedikit lebih banyak daripada malam itu di pulau di tengah danau, dan kekuatan keseluruhannya jauh lebih buruk. Selain itu, Balrog saat itu adalah orang yang malang dan akan sulit untuk dihadapi. Tapi Dewa Pedang ini adalah orang yang menyelamatkan mukanya, awalnya dia bersikeras untuk melawannya sendirian, tapi kali ini, dia diberi kesempatan untuk melukai lawannya dengan serius. Jika Dewa Pedang, 5 tersembunyi, dan 2 Grandmaster keluarga Sengguang bergabung sejak awal, dia akan berada dalam bahaya. Namun, tidak ada kesempatan seperti itu sekarang, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya di Istana Kepausan ini. Saya pikir situasi sudah terkendali, tetapi pada saat ini, Wu Guo muncul entah dari mana dan berteriak kepada Chen Feng, "Chen Feng, kamu membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu di Istana Paus saya. Ini adalah noda di Istana Paus." Dia mendeklarasikan perang terhadap seluruh kultus Tianshan. Cepat tangkap dia, kalau tidak. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba melihat ke samping. Chen Feng mengikuti pandangan Wu Guo dan melihat bahwa di sudut jauh, Aphrodite ditahan oleh 2 orang, tidak bisa bergerak, dan mulutnya dibungkus dengan selotip untuk mencegahnya berbicara. Kedua pria itu sama-sama memegang senjata dan menempelkannya ke pinggang Aphrodite. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.